Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setiap podcast Sandikta. Kali ini akan saya tampilkan atau saya ajak berbincang seorang guru yang profesional yang sudah mengenyam pendidikan S2. Kita kenalkan dulu ya, Bu Feby Ahdiati. Assalamualaikum Bu Feby. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Andi, hatur nuhun. Sengaja kita undang ke podcast untuk berbicara tentang bahasa Inggris ya. Silahkan siap. Bu Feby, promote atau apa, atau perkenalan dulu. Oh boleh, terima kasih Pak Suwandi. Perkenalkan, nama saya Feby Ahdiati MPD. Saya guru SMA dan SMK Sandikta. Kebetulan mata pelajaran yang diampu adalah bahasa Inggris dan bahasa Inggris lanjutan. Apa nih yang sekarang menjadi kerjaan atau apa ya istilahnya ya? Kesibukan Oh iya. Bu Feby. Dengan jadi penulis juga ya? Itu mengisi waktu luang ya Pak ya. Sebenarnya itu adalah apa yang sudah saya praktekkan atau saya sudah kerjakan di kelas. Kemudian saya menulisnya. Saya berusaha menuliskannya, kemudian saya kirim ke penerbit, bukan penerbit sih maksudnya Pak, orang-orang yang punya wewenang untuk menerbitkan. Awalnya gitu, gimana tuh Bu? Kalau boleh tahu? Ya awalnya kebetulan di MGMP Bahasa Inggris Kota Bekasi itu memang punya salah satu programnya adalah menulis untuk guru. Jadi nanti kita atau para guru mengirimkan draftnya atau naskahnya kepada ketua MGMP, kemudian nanti dicek dulu ya Pak ya, divalidasi dan lain sebagainya, baru nanti kalau sudah layak diterbitkan. Itu tidak dalam bentuk buku? Atau online? Itu media online Pak. Iya Bapak. Nanti mungkin diperkenalkan ya linknya. Boleh, siap Pak Suhandi. Bisa sekalian, misalnya masuk situ atau pelajari. Terus untuk awal, kita kan kadang-kadang susah ya untuk mengawali. Iya benar untuk Pak. awal menuliskan itu kira-kira dari mana tuh? Apakah Bu Feby mengambil apa yang lalu di anak-anak atau ketika mengajar atau ketika apa gitu? Siap Pak. Untuk awal mulai menulis sebenarnya itu merupakan saya cari literatur juga ya Pak ya, cari referensi. Nah kemudian saya berusaha untuk menerapkannya di kelas saya. Setelah itu saya berusaha merefleksi, kemudian saya tulis. Jadi bisa berupa best practice atau ininya Pak ya, apa yang sudah kita implementasikan atau berbagi praktik baik. Nah kebetulan yang kemarin saya tulis nih Pak Handi adalah tentang diferensiasi pembelajaran. Iya, karena bisa dijelaskan diferensiasi. Iya, jadi saya awalnya menyadari bahwa anak didik kita nih Pak Handi ya mempunyai latar belakang yang beda, gaya belajar yang beda, kebutuhan yang berbeda, karakteristik yang unik, dan juga mempunyai latar belakang yang berbeda pula. Nah itu akan berpengaruh pada gaya belajar mereka nantinya atau kebutuhan apa yang sedang mereka yang mereka butuhkan di kelas gitu. Nah dari model pemikiran seperti itu, kemudian saya dapat satu kesimpulan bahwa anak mungkin salah satunya kenapa susah belajar bahasa Inggris, yang pertama karena mungkin gaya pembelajaran saya atau sebelumnya, karena saya mengajar kelas 10 ya Pak ya, itu modelnya masih monoton Pak, masih ceramah. Masih yang lalu ya? Iya benar, masih ceramah. Yang kedua adalah kosakata bahasa Inggris anak-anak itu masih limited, masih terbatas gitu. Nah dari situ mungkin anak-anak jadi agak kurang suka berbicara ya Pak. Terus ya. Kalau yang timbul pertanyaan saya untuk mengatasi keterbatasan dalam menguasai kata-kata anak itu gimana? Nah, selama ini Bu Feby lakukan? Iya, kemudian saya bikin ini Pak yang namanya tes diagnostik. Nah setelah tes diagnostik baru kita merancang kira-kira model pembelajaran apa. Kebetulan kalau yang sekarang atau yang baru aja kami lakukan adalah prosedur teks Pak. Jadi prosedur teks itu kalau anak suka, kebetulan kalau dari awal-awal itu mind mapping. Kalau anak suka dia menulis, ada anak yang memang tuh tulisannya bagus Pak, tapi kurang percaya diri untuk maju berbicara. Nah dia pasti bikin mind mappingnya all out sekali, itu bagus sekali. Tapi ada juga yang ibu saya kurang mahir menulis gitu. Saya lebih suka ngomong langsung. Nah, jadi memang kalau diferensiasi pembelajaran itu Pak memang tongkat atau ruhnya itu di assessment. Jadi kita harus bikin banyak assessment untuk anak-anak yang memang Bu saya sukanya menulis. Jadi misalkan prosedur. Ya, ada Bu saya mau pakainya poster. Bu saya mau video. Berarti kita harus menyiapkan assessment sesuai anak-anak yang pilih itu. Dan itu dijabarkan di tulisan Bu Feby yang menyangkut ya ada sedikit Pak itu assessment. Namanya assessment. Kemudian kadang anak-anak kesiapan belajarnya beda ya Pak ya. Jadi kita kadang-kadang ada anak yang oke nak kita kasih kesepakatan berapa waktu lama pengerjaannya gitu. Ada anak yang cepat, ada anak yang memang butuh bimbingan sekali. Nah itu biasanya kita fleksibel. Oke ini batas akhir, kalian harus sudah selesai setiap project harus kita pantau Pak itu ya Pak ya kalau untuk project based learning. Nah
kemudian anak-anak ada juga yang sukanya tadi ngomong oh bikin poster tapi tetap harus dipresentasikan. Jadi memang harus banyak asesmennya. Jadi di asesmennya itu yang kita kuatkan untuk diferensiasi. Selain itu ininya materinya juga Pak. Jadi kontennya juga itu kita bedain. Mungkin ada anak yang senang video, ya Pak ya. Kita kasih video. Terus juga ada anak-anak yang senangnya tadi menulis, berarti kita kasih teks membaca, maksudnya kita kasih teks bacaan gitu. Nah tugasnya nanti Ibu saya mau teks bacaan yang kalau yang sudah dilakukan itu dari bahan daur ulang Pak, dari bahan-bahan bekas. Jadi teks prosedur kita ambil dari benda-benda yang udah nggak kepake di sekitar mereka. Jadi misalkan bahan bekas ini masker pembungkusnya. Nah di situ kan ada prosedur penggunaannya Pak. Nah itu mereka cari prosedur teks yang ada di sekitar mereka. Seperti itu salah satunya. Berarti materi tidak terkungkung itu-itu aja ya? Ya. Bisa apapun jadi bisa materi. Bisa apapun jadi sumber belajar anak-anak. Dan apapun berbeda-beda dalam satu kelas itu. Iya berarti benar. kita harus menyediakan beberapa bahan untuk sekian banyak. Kebetulan kalau untuk prosedur teks kemarin yang sudah saya siapkan, saya kayak walking gallery, saya bikin poster. Yang berikutnya mungkin ada juga yang dari YouTube berupa video. Terus yang berikutnya saya demonstrasi Pak. Jadi anak-anak ternyata ketika kita demonstrasi, nih saya juga mau presentasinya demonstrasi. Nah akhirnya seperti itu tadi jadi. Mungkin ini pembuka ke deep learning itu ya. Jadi anak-anak apapun kalau misalnya dia suka nulis, ya nulis aja terus. Yang penting medianya ada bahasa Inggris, ya kan? Iya kan. Kalau seneng nyanyi, udah nyanyi aja pelajaran nyanyi. Ya kan? Teksnya teks nyanyi, ya assessment nyanyi, ya udah pelajari itu. Ya. Mungkin ini ya deep learning itu pada dia. Mungkin ya, kita juga belum tahu kan, baru menebak-nebak. Iya, menebak-nebak. Tapi ada juga materi yang full class gitu, ada yang semua dapat ya udah pasti ya Pak ya, konsep dasarnya semua anak pasti dapat, cuman mungkin lebih ke variasi modelnya, model belajar dan metodenya itu. Gitu. Terus mengenai output yang Bu Feby selama ini yang di mana online itu ya, outputnya seperti apa nanti? Kalau udah jadi di media online itu? Kebetulan saya dihubungi sama ketua MGMP-nya, katanya disuruh diseminasikan karena memang ada setiap bulan itu ada kayak webinar gitu ya Pak ya di MGMP Kota Bekasi. Nah itu dalam proses bikin PPT tapi saya belum kirim karena kesibukan dan masih ada tugas yang harus saya kerjakan. Berarti bisa ditularkan guru-guru yang lain dong? Saya juga belajar dari Pak Handi, belajar bersama gitu maksudnya. Iya belajar bersama. Ada lagi Bu Bi yang mungkin pesan untuk guru-guru? Kalau pesan mungkin ya Pak ya, kita sebagai guru jangan berhenti belajar, itu aja. Dari anak pun kita belajar, dari lingkungan sekitar kita belajar, dan dari situ kita berefleksi atau memperbaiki. Jadi seperti yang Pak Nur bilang tadi, siapapun kita jadikan guru. Siap. Dimanapun kita jadikan kelas atau ruang untuk belajar. Selamat belajar, mudah-mudahan kita ketemu di deep learning. Deep ya? Deep learning. Dan mungkin kita bisa menggali lebih banyak lagi. Ya, mungkin terima kasih Bu Feby, ini itu aja. Juga, terima kasih, linknya. Oh iya, nanti pemirsa akan kita tunjukkan linknya ya di deskripsi ini. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu Feby. Sehat-sehat ya Pak. Sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.